Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Lestari Yuli Prastiatini SE MSA AKCA sebagai dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Nur Anita Chandra Putri SE MSI AKCA sebagai dosen pembimbing 2. Perkenalkan, saya Sekar Wijayandi Kusumaningrum dengan NIM 20217143 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pendapatan sebagai Pemoderasi Pengaruh Perilaku Keuangan dan Harga Emas terhadap Keputusan Investasi Emas, Studi Kasus pada Anggota TNI Angkatan Udara. Untuk latar belakang masalah, penelitian ini sangat penting karena apabila pengambilan keputusan untuk berinvestasi tidak didasari dengan perilaku keuangan yang bijak, maka jika seseorang akan bertindak secara impulsif, nantinya bisa mengalami permasalahan keuangan, menurut Arianti tahun 2020. Kenaikan harga emas yang diperoleh menjadi kunci bagi setiap investor yang berinvestasi sebab jumlah minim risiko dan tak berjalannya tahun diperkirakan akan terjadi, menurut Akmal tahun 2022. Masih banyaknya masyarakat dengan penghasilan tinggi tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui bagaimana cara berperilaku keuangan atau bagaimana cara mengelola keuangan diri sendiri, menurut Prita Zahara dan Sri Widodo tahun 2015 dalam Ferdiawan dan kawan-kawan tahun 2022. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif dengan populasi menggunakan anggota TNI Angkatan Udara sebesar 2.400 anggota, sehingga sampel yang digunakan adalah 96 responden yang terambil melalui rumus Slovin dengan metode pengujian probability sampling dan terambilnya sampel dengan teknik simple random sampling. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner kepada responden melalui Google Form dan berbagai literatur yang ada. Adapun tempat dan waktu penelitian ini bertempat di wilayah TNI Angkatan Udara Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, dengan waktu penelitian mulai tanggal 8 Juni hingga tanggal 10 Juni 2023. Penelitian ini menggunakan 5 teknik analisis data, diantaranya adalah uji kualitas data yang dilakukan dengan menguji validitas dan menguji secara reliabilitas. Yang kedua adalah statistika deskriptif yang dilakukan dengan pengamatan berupa mean, modus, median, dan standar deviasi. Yang ketiga adalah regresi linear berganda yang menghasilkan 2 rumus regresi. Yang pertama adalah KIE sama dengan alfa plus beta 1 PK ditambah beta 2 HE ditambah ekuivalen. Yang kedua adalah KIE sama dengan alfa tambah beta 1 PK ditambah beta 2 HE ditambah beta 3 PKPN ditambah beta 4 HEPN ditambah ekuivalen. Selanjutnya ada uji asumsi klasik yang digunakan dengan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Dan yang terakhir dengan menguji secara hipotesis menggunakan uji simultan atau uji F, secara parsial atau uji T, dan secara koefisien determinasi atau uji R2. Penelitian ini menghasilkan yang pertama, membuktikan bahwa perilaku keuangan berpengaruh secara positif terhadap keputusan investasi emas dengan dibuktikan melalui hasil pengujian. Yang pertama, T hitung lebih besar daripada T tabel sebesar 4,754 lebih besar dari 1,983 dengan signifikansi bernilai 0,000 kurang dari 0,05. Yang kedua, F hitung lebih besar daripada F tabel sebesar 9,569 lebih besar dari 2,47 dengan signifikan bernilai 0,000 kurang dari 0,05. Yang ketiga, koefisien regresi yang diperoleh perilaku keuangan sebesar 1,732 terkandung makna jika setiap penambahan perilaku keuangan maka akan menambahkan
keputusan investasi emas sebesar 1,732 mengarah ke arah positif. Yang kedua adalah membuktikan bahwa harga emas berpengaruh negatif terhadap keputusan investasi emas dengan dibuktikan melalui pengujian. Yang pertama, T hitung kurang dari T tabel sebesar min 3,436 lebih kurang dari 1,983 dengan signifikansi bernilai 0,001 kurang dari 0,05. Yang kedua adalah F hitung lebih besar dari F tabel sebesar 9,569 lebih besar dari 1,983 dengan signifikansi bernilai 0,000 kurang dari 0,05. Yang ketiga, koefisien regresi yang diperoleh harga emas sebesar minus 1,196 terkandung makna jika setiap tertambahnya harga emas maka keputusan investasi emas akan meningkat sebesar minus 1,196 mengarah ke arah negatif. Adapun hasil yang ketiga adalah membuktikan bahwa pendapatan tidak mampu memoderasi hubungan antar perilaku keuangan dan keputusan investasi emas. Hal ini dibuktikan melalui hasil pengujian. Yang pertama, T hitung kurang dari T tabel sebesar min 0,628 kurang dari 1,983 dengan signifikansi bernilai 0,532 lebih besar dari 0,05. Yang kedua adalah F hitung lebih besar daripada F tabel sebesar 5,721 lebih besar dari 2,47 dengan signifikansi bernilai 0,000 kurang dari 0,05. Maka model FIT yang digunakan dalam memprediksi perilaku keuangan pada keputusan investasi emas dengan diikuti pendapatan sebagai moderasinya secara simultan berpengaruh signifikan. Yang ketiga, koefisien regresi diperoleh pendapatan sebagai pemoderasi hubungan perilaku keuangan dan keputusan investasi emas sebesar min 0,136 terkandung makna jika terjadi penambahan pada pendapatan sebagai pemoderasi hubungan perilaku keuangan dan keputusan investasi emas akan meningkatkan keputusan investasi emas sebesar min 0,136 mengarah ke arah negatif. Hasil yang terakhir membuktikan jika pendapatan tidak mampu memoderasi hubungan antar harga emas dan keputusan investasi emas. Hal ini dibuktikan melalui hasil pengujian. Yang pertama, T hitung lebih kurang dari T tabel yang atau sebesar 0,604 kurang dari 1,983 dengan signifikansi bernilai 0,548 lebih besar dari 0,05. Yang kedua, pengujian nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau 5,721 lebih besar dari 2,47 dengan signifikansi bernilai 0,001 dengan signifikansi bernilai 0,000 kurang dari 0,05. Maka tersimpulkan, model FIT yang digunakan dalam memprediksi pendapatan sebagai moderasi hubungan antar harga emas dan keputusan investasi emas secara simultan berpengaruh signifikan. Yang terakhir, koefisien regresi yang diperoleh pendapatan sebagai moderasi hubungan antara harga emas dan keputusan investasi emas sebesar 0,103. Terkandung makna jika terjadi penambahan pada pendapatan yang berperan memoderasi hubungan antara harga emas dan keputusan investasi emas akan meningkatkan keputusan investasi emas sebesar 0,103 mengarah ke arah positif. Selanjutnya adalah kesimpulan dasaran, di mana kesimpulan akhir menunjukkan bahwa perilaku keuangan mempunyai pengaruh positif dan harga emas mempunyai pengaruh negatif, sedangkan pendapatan tidak mampu memoderasi hubungan perilaku keuangan dan harga emas terhadap keputusan investasi emas. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, yang pertama, penelitian selanjutnya dapat memvariasikan variabel lain yang dapat mempengaruhi keputusan investasi emas selain perilaku keuangan dan harga emas yang nantinya bisa ditempatkan sebagai variabel independen, dependent, moderasi, ataupun variabel intervening. Yang kedua,
Pengambilan sampel dapat dilakukan pada wilayah yang jauh lebih luas ataupun berbeda. Yang terakhir adalah penggunaan responden yang lebih beragam, misalnya berdasarkan pangkat atau menggunakan responden yang berbeda di luar dari anggota TNI Angkatan Udara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.